Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcella Difarani Lelono, Stambuk A22120061 bersama 3 rekan saya yaitu Fadila, dan Anisya. Di sini kami akan membahas materi mengenai Danau Poso. Danau Poso merupakan danau tektonik yang diduga melalui proses alam yang terjadi sekitar 12 sampai 16 tahun yang lalu. Layaknya dua sisi mata uang saat pesona keindahan sebuah tempat wisata berpadu dengan cerita legenda yang sudah ada dari zaman dulu. Legenda Danau Poso terkait sebuah batu besar, yaitu batu besar tersebut merupakan tempat mengasah senjata roh yang ada di kerajaan bawah danau. Adapun batu besar yang ada di Danau Poso bernama Watu Ngonggi dan Watu Asam Pangasa Angga. Di sisi lain terdapat juga cerita misteri Danau Poso terkait naga penunggu Danau Poso. Secara geografis, Danau Poso terletak pada koordinat 1 derajat 44 sampai 2 derajat 04 lintang selatan dan 120 derajat 32 sampai 120 derajat 43 bujur timur, berjarak sekitar 55 km di selatan kota Poso. Danau Poso merupakan danau tektonik yang terbentuk akibat aktivitas tektonik atau patahan di kawasan sekitarnya. Secara hidrologis, air Danau Poso berasal dari curah hujan, air tanah, dan air permukaan. Terdapat 91 sungai yang menjadi inlet atau aliran masuk bagi Danau Poso, di mana Danau Poso memperoleh suplai air terutama dari berbagai sungai besar yaitu Sungai Meko, Kodina, Panjo, Owini, Salukaya, dan juga Wimbi. Adapun outlet atau aliran keluar Danau Poso ialah Sungai Poso yang mengalir sepanjang 52 km dan bermuara di Teluk Tomini. Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Sedgwick dan Ferguson, Danau Poso memiliki tipe iklim A dengan curah hujan rata-rata 3.284,16 mm per tahun dan suhu harian rata-rata berkisar antara 19 sampai 32 derajat Celcius. Curah hujan yang cukup tinggi tersebut mempengaruhi ketinggian permukaan air danau. Pada umumnya, daerah sekitar Danau Poso memiliki topografi perbukitan dan pegunungan dengan elevasi antara 400 sampai 1.200 meter, dengan kemiringan lereng 15 sampai 40%. Daerah aliran sungai atau DAS Poso dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama daerah hulu, yang merupakan daerah dengan kemiringan lebih dari 25% atau cukup terjal. Di bagian atas hulu yang berada di lereng pegunungan, kemiringan bahkan mencapai lebih dari 40%. Daerah tengah merupakan daerah dengan kemiringan sedang dengan rata-rata sebesar 8%. Di beberapa bagian dijumpai kemiringan yang mencapai 15%. Daerah tengah ini merupakan kawasan pertanian, padi sawah, tegalan, dan semak belukar. Nah, yang terakhir yaitu daerah hilir, merupakan daerah dataran rendah dengan kemiringan kurang dari 2%. Di bagian hilir ini terdapat persawahan, tegalan, dan juga kebun. Berikut gambar ini adalah merupakan gambar peta topografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisya, Stambuk A22120025. Baik, selanjutnya yaitu mengenal di mana letak Danau Poso. Jadi, Danau Poso ini terletak di Poso, Sulawesi Tengah. Danau Poso ini memiliki pasir putih yang menutupi sebagian besar tepi danau. Pasir putih yang ada di Danau Poso ini sama dengan pasir putih yang biasa kita jumpai di pinggir-pinggir pantai. Kemudian, sebagai danau terbesar ketiga di Indonesia, Danau Poso ini memiliki panjang sekitar 32 km dan lebar sekitar 16 km. Pantainya terbentang sekitar 127 km mengelilingi perairan danau ini, dengan titik terdalamnya sekitar 510 meter dan kedalaman rata-ratanya sekitar 195 meter. Danau Poso juga terhitung sebagai salah satu danau terdalam yang ada di Indonesia. Danau Poso ini berada di ketinggian sekitar 657 mdpl. Danau Poso memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan. Saya Fadila, Stambuk A221243. Danau Poso relatif mudah dicapai karena berada di dekat lintas Trans Sulawesi. Jalur yang menghubungkan antara Toraja, Poso, Gorontalo, dan Manado. Danau Poso terletak di sekitar 280 km sebelah tenggara kota Palu. Danau Poso dapat dicapai dari kota Palu dengan menggunakan kendaraan darat
atau angkutan umum sekitar 8 jam dalam perjalanan. Danau Poso juga berada sekitar 56 km sebelah selatan kota Poso dari kota. Danau ini merupakan habitat dari sejumlah ikan termasuk belut Anguilla marmorata yang berimigrasi antara danau dan laut, dan 11 spesies ikan endemik yang hanya terdapat di danau ini antaranya Adrianitis, Mugilobus amandi, Sarasionorum, Norompus, Celebens, Orzias, Nombolobus, Orzian, Ningrimas, dan Orzias orthognutus yang semuanya berada dalam keadaan terancam atau dalam keadaan punah. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Fadila, Stambuk A221-20026. Saya akan melanjutkan mengenai fungsi strategis Danau Poso. Danau Poso sendiri memiliki beberapa fungsi strategis yang berkontribusi terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya. Fungsi-fungsi tersebut antara lain, yang pertama, sebagai pencipta iklim mikro, keberadaan suatu ekosistem danau yang dapat mempengaruhi curah hujan dan kelembapan daerah di sekitarnya. Yang kedua, sebagai sumber air yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Dan yang ketiga, sebagai lokasi pengembangan perikanan darat Danau Poso yang merupakan wilayah perairan yang dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan perikanan tangkap maupun budidaya perikanan dengan sistem karamba dan jaring apung atau yang biasa disebut dengan floating net. Yang keempat, sebagai tempat berlangsungnya siklus hidup beberapa biota endemik yang ada di Danau Poso. Dan yang kelima, sebagai sarana transportasi perairan darat Danau Poso yang merupakan sarana transportasi perairan darat yang masih tetap berfungsi hingga sekarang. Yang keenam, sebagai penghasil energi listrik perairan Danau Poso yang merupakan penghasil energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di Sulewana, Pamona Utara yang memanfaatkan aliran Sungai Poso. Dan yang terakhir, sebagai sarana rekreasi dan objek para wisata. Yang selanjutnya ada gangguan keseimbangan ekosistem Danau Poso. Gangguan terhadap keseimbangan ekosistem Danau Poso dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, kerusakan daerah tangkapan air atau DTA, yang kedua, penurunan kualitas air danau, dan yang terakhir, ancaman terhadap keberadaan ikan sidat sebagai ikan endemik Danau Poso. Baik, selanjutnya adapun upaya-upaya penanggulangan terhadap gangguan keseimbangan ekosistem di Danau Poso, yaitu yang dapat kita lakukan sebagai solusi untuk mengatasi gangguan terhadap keseimbangan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, penyelamatan ekosistem DTA dan DAS. Yang kedua, pengendalian pencemaran, pemantauan dan evaluasi kualitas air danau. Dan yang ketiga, pelestarian dan optimasi pemanfaatan sumber daya ikan sidat. Yang keempat, pengaturan pengelolaan terhadap pemanfaatan sumber daya air Danau Poso. Dan yang terakhir, peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam penyelamatan ekosistem Danau Poso. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan upaya penyelamatan ekosistem Danau Poso. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.